Nah, Ustaz, subhanallah, kalau dilihat dari orang-orang yang terdahulu yang zaman Rasulullah itu sepertinya mereka itu perfect banget gitu ya Ustaz ya. Seakan-akan tidak ada setan gitu Ustaz, Masya Allah. Amalan dan ibadahnya kan sudah jelas, makanya mereka dijamin surga. Sedangkan kalau hidup di saat ini kan Ustaz, kok sepertinya susah gitu ya Ustaz ya. Eh, Seperti kayak misal niat mau buka HP, dengerin ceramah, tapi malah lihat yang lain terus tertarik, terus akhirnya malah jadi nonton yang enggak, ya seperti ya gimana ya Ustaz, biar kita bisa menjadi hamba yang pantas untuk dimasukkan Allah ke surga nah, dengan barakallahu. amalan seperti itu. Jazakallah khair. Nah, barakallahu fiik. Wallahi jamaah. Memang kalau kita melihat perjuangan orang-orang terdahulu itu, kadang-kala muncul di diri kita perasaan, mungkinkah kita masuk surga, jamaah? Orang kayak kita ini mungkin gak masuk surga? Ternyata para sahabat Nabi untuk meraih surga Allah itu mereka harus berjuang. Mereka berkorban. Meninggalkan kesenangan mereka. Karena mereka tahu kehidupan ini bukan untuk bersenang-senang. Bagaimana mereka hidup di sebagian kehidupan mereka dengan cacat di tubuh mereka. Ya. Kalau dibicara godaan, sebenarnya godaan itu tetap sama. Para sahabat digoda. Tadi Anda sebutkan di awal, kita ini sekarang ibadah nggak perlu sembunyi-sembunyi kayak para sahabat dulu. Kita beribadah nggak perlu disiksa, nggak ada yang menindas kita. Godaan para sahabat tambah lagi. Selain kalau bicara kecintaan kepada dunia, sama aja. Mereka memiliki hal yang sama kita. Apalagi orang kalau susah itu biasanya ingin dunia lebih. Yang kedua, kalau godaan itu berupa nafsu, sama mereka punya nafsu, kita punya nafsu. Nafsu itu benar-benar memerintahkan keburukan sejak diciptakannya nafsu, jiwa manusia. Kalau bicara keinginan-keinginan hawa, ya sama mereka punya hawa. Kalau bicara iblis, ya sama iblis juga menggodain mereka. Godaan itu sama. Terus apa yang harus kita lakukan? Ya memang kita harus berjuang, berdoa minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Hati ini Nabi SAW pernah mengingatkan, tu'radul fitan 'alal qulub ka'udil hasir, udan. Fitnah itu dipaparkan ke hati manusia itu seperti tikar, jamaah. Kita tahu tikar itu sulaman, tikar itu satu persatu dimasukkan dari atas, dimasukkan dari samping ya, sehingga dia menjadi kokoh. Begitu pula fitnah itu datang kepada hati kita. Seperti anyaman tikar itu datang dari samping. Kalau orang menolak, selamat dia. Datang dari atas dia tolak. Datang dari samping dia tolak. Dia berusaha untuk menjaga hati. Itu yang harus kita lakukan memang sekarang. Namun tatkala datang itu fitnah, kalau tadi dicontohkan ketika kita megang HP, kemudian kita sebenarnya ingin melihat sesuatu yang bermanfaat. Memang ketika fitnah itu datang, lalu kita menerimanya, maka itu akan memberikan bahaya di jantung kita, di hati kita. Bisa menutupi jantung kita nanti. Tapi tatkala ditolak, selamat kita. Maka kita memang dalam kondisi sekarang ini, ya melihat, mungkinkah kita masuk surga dengan kondisi seperti ini? Kalau bicara, ya Ustaz dulu nggak kayak sekarang. Iya, mungkin ada beberapa model fitnah yang lebih dahsyat di masa sekarang ini. Yang memang Nabi SAW pernah menginformasikan kepada kita. Akan datang fitnah, ad-duhaima. Fitnah yang hampir semua orang itu tertampar oleh fitnah itu. Masuk ke rumah orang. Sebagian ulama masa sekarang mengatakan mungkin termasuk fitnah yang menimpa segala orang itu handphone. Gadget kita. Media yang ada semuanya.
Dulu orang berpikir, oh dunia itu seperti kampung, satu desa. Kemudian dunia itu sekarang berada dalam televisi. Sekarang dunia itu ada pada genggaman kita. Semua fitnah ada di sana. Maka kita yang harus minta tolong sama Allah SWT ya. Sering-sering membaca tentang orang-orang yang dijamin masuk surga. Gimana sih mereka dijamin masuk surga? Apa sih kerjaan mereka? Ternyata mereka berjuang. Hada wallahu a'lam bishawab.